سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan kelanjutan kitab Fadilah Amal, yaitu di pembahasan kitab kisah-kisah sahabat di bab yang kedua, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sub babnya yang nomor 5, yaitu kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihimussalam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, alangkah bahagianya seumpamanya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpamanya aku menjadi rumput yang dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, alangkah bahagianya seumpamanya aku menjadi selai bulu di badan seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil menarik nafas berat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan berterbangan di antara pepohonan, tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpamanya Abu Bakar menjadi sepertimu. Dari kitab Takhrikhul Khulafa. Sayyidina Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya. Jika tidak, akan kuadukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu, beberapa orang dari kabilahku Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, akan marah kepadaku. Dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan marah. Jika demikian, maka Rabi'ah pasti akan binasa. Kemudian aku pergi menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, sikapmu benar, memang sebaiknya kamu tidak membalasnya. Tetapi katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu wahai Abu Bakar. Faidah, inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sepotong kalimah yang sepele, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang minta dibalas, bahkan mengadukannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan pembahasan subbab yang nomor 5, yaitu kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح
وبث